Annyeonghaseyo. Kita melanjutkan pokok bahasan mengenai kalimat berkala. Minggu lalu kita sudah mempelajari bentuk kala kini atau rutinitas dan kala progresif. Nah, pada pokok bahasan minggu ini kita akan fokus pada kalimat berkala lampau dan kalimat berkala nanti. Nah, setelah menyelesaikan materi pelajaran minggu ini, Anda semua diharapkan mampu membedakan kalimat berkala lampau dan berkala nanti, serta mampu menggunakannya dalam konteks berkomunikasi yang tepat. Kita masuk pada pokok bahasannya pertama, yaitu kalimat berkala lampau. Nah, kalimat berkala lampau merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang sudah atau telah dilakukan di waktu lampau. Nah, keterangan waktu yang umum digunakan sebagai penanda kala lampau adalah oje, kemarin, oje bam, semalam, ojoge, 2 hari yang lalu, jinanju, minggu lalu, jinandal, bulan lalu, jangyeon, tahun lalu, ijujon, 2 minggu lalu, samnyeonjon, 3 tahun lalu. Nah, sekarang perhatikan contoh dialog berikut ini. Ini merupakan percakapan antara Minsu dan Juni. 지난주에 뭐 했어요? 가족이랑 여행을 갔어요. 민수 씨는요? 저는 집에만 있었어요. 집에서 컴퓨터 게임만 했어요. Saya ulangi di sini. Minsu bertanya dengan menggunakan pertanyaan terbuka. 지난주에 뭐 했어요? Apa yang kamu lakukan minggu lalu? Juni merespon, 가족이랑 여행을 갔어요. Bahwa saya, di sini Juni ya, pergi berwisata bersama keluarga. Kemudian dia mengajukan pertanyaan yang sama. 민수 씨는요? Dan kamu Minsu? Minsu merespon, 저는 집에만 있었어요. Saya hanya berada di rumah. 집에 컴퓨터 게임만 했어요. Jadi di rumah saya hanya bermain komputer. Ya, ini membicarakan kegiatan yang mereka lakukan minggu lalu, 지난주. Nah, sekarang perhatikan contoh dialog kedua. Ini merupakan percakapan antara Juni dan dosen. 교수님, 무지개 문제를 보셨어요? 네, 봤어요. 언제 보셨어요? 지난주에 봤어요. Oke, di dalam percakapan ini Juni mengajukan 2 pertanyaan kepada dosen. Ya, pertanyaan pertama berupa pertanyaan tertutup yang membutuhkan jawaban iya atau tidak. 교수님, 무지개 문제를 보셨어요? Dosen, apakah Anda sudah menonton film Laskar Pelangi? Ya, ini 무지개 문제 itu film Laskar Pelangi. Kemudian direspon, ya sudah. 네, 봤어요. Kemudian diajukan pertanyaan kedua berupa pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata tanya 언제, kapan. 언제 보셨어요? 지난주에 봤어요. Ya, saya menonton minggu lalu. Ya, respon 교수님. Nah, seperti kalian lihat di sini, Juni menggunakan bentuk santun ya, 보셨어요, boda ditambahkan pra-akhiran si, kemudian bentuk lampau ot, kemudian oyo menjadi 보셨어요. Sementara untuk 교수님 tetap menjawab dengan bentuk netral, boda at tambah oyo menjadi 봤어요. Saya ulangi percakapan ini. 교수님, 무지개 문제를 보셨어요? 네, 봤어요. 언제 보셨어요? 지난주에 봤어요. Nah, bagaimana pola pembentukan kalimat berkala lampau? Pola dasar pembentukan kalimat berkala lampau ditandai dengan penambahan pra-akhiran at, ot pada kata dasar yang menempati fungsi predikat, baik berupa adjektiva maupun verba. Kemudian ditutup dengan akhiran penutup kalimat emnida-semnida atau aoyo. Untuk contoh yang saya gunakan, saya akan menggunakan
akhiran penutup aoyo. Contohnya, verba gada bentuk dasarnya ga ditambahkan at kemudian diakhiri dengan akhiran penutup oyo sehingga menjadi gassoyo. Kemudian adjektiva 좋다 bentuk dasarnya jot ditambahkan praakhiran at kemudian diakhiri dengan akhiran penutup oyo menjadi 좋았어요. Kemudian verba masida bentuk dasarnya masih berakhiran dengan vokal i, ini ditambahkan dengan ot, kemudian ditutup dengan akhiran penutup oyo menjadi 마셔요. Nah, penambahan at, ot ini tergantung pada bunyi vokal terakhir kata dasar yang dilekatkannya. Ini sama seperti saat Anda mempelajari penambahan akhiran aoyo. Ya, jadi tergantung pada bunyi vokal terakhir. Apabila berakhir dengan vokal terakhir ao, maka ditambahkan dengan at, selain itu dengan ot. Sementara untuk adjektiva atau verba dasar yang mengandung kata hada seperti ilhada, hembokhada, 좋아하다, maka bentuk lampaunya ditandai dengan perubahan dari hada menjadi 했어요. Ini jika ditambahkan dengan akhiran penutup oyo ya. Jadi ilhada, il했어요, 행복하다, 행복했어요, 좋아하다, 좋아했어요. Atau jika ingin ditambahkan dengan akhiran penutup emnida atau semnida, berarti pilihannya pakai semnida ya. ilhada, il했습니다, 행복하다, 행복했습니다, 좋아하다, 좋아했습니다. Nah, mari kita berlatih 연습 합시다. Nah, kita berlatih mengubah bentuk dasar verba atau adjektiva menjadi bentuk berkala lampau. Anda dapat menghentikan video ini sejenak dengan menekan pause untuk mengerjakan secara mandiri. Jika sudah, silakan cek jawaban Anda dengan melanjutkan video ini. Kita mulai. Sudah? Nah, cocokkan jawaban Anda. Bentuk dasar tada menjadi 땄어요, 싸다, 쌌어요, 열다, 열었어요, 닫다, 닫았어요, 먹다, 먹었어요. 듣다, karena ini mendengar, bentuknya tidak beraturan, menjadi 들었어요. Di akhir berubah menjadi real ya. Sekali lagi, 듣다, 들었어요. Ini khusus untuk verba yang berarti mendengar, 듣다, 들었어요. kemudian 있다, 있었어요, 적다, 적었어요, 나쁘다, 나빴어요, 예쁘다, 예뻤어요, 깨끗하다, 깨끗했어요. Nah, sementara untuk adjektiva berakhiran dengan biep yang tidak beraturan menjadi 덥다, 더웠어요, 춥다, 추웠어요. Saya tambahkan satu lagi ya. Ini khusus untuk verb adjektiva yang berakhiran dengan biep. Baik, nah sekarang kita akan melanjutkan kepada pokok bahasa selanjutnya, yaitu kalimat berkala nanti. Nah, kalimat berkala nanti ini merupakan kalimat yang digunakan untuk menyatakan tindakan atau kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Nah, untuk keterangan waktu yang biasanya digunakan untuk menyatakan tindakan yang akan dilakukan di masa mendatang adalah 내일, besok, 모레, lusa, dalam 주, minggu depan, dalam 달, bulan depan, atau 내년, tahun depan. Mari kita lihat penggunaannya dalam bentuk contoh dialog. Nah, perhatikan contoh dialog berikut ini. Ini merupakan percakapan antara Budi dan Ani. Ya, perhatikan bentuk verba yang menempati fungsi predikat. 다음 주에 뭐 할 거예요? 준희 씨를 만날 거예요. 어디에서 만날 거예요?
도서관 앞에서 만날 거예요. Oke, sekali lagi perhatikan bentuk verba yang menempati fungsi predikat ya. Di sini Budi menanyakan apa yang akan dilakukan oleh Ani minggu depan. 다음 주에 뭐 할 거예요? 다음 주에 뭐 할 거예요? Kemudian direspon oleh Ani, Juni 씨를 만날 거예요. Saya akan bertemu dengan Juni. Juni 씨를 만날 거예요. Kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, 어디에서 만날 거예요? 어디에서 만날 거예요? Bertemu di mana atau akan bertemu di mana? 도서관 앞에서 만날 거예요. 도서관 앞에서 만날 거예요. Jadi akan bertemu di depan perpustakaan, ya. Nah, ini merupakan penanda kala mendatang atau kala nanti. El 거예요. Oke, nah dengan demikian pembentukan pola kalimat berkala nanti adalah sebagai berikut ya, ditandai dengan penambahan ungkapan kala nanti yaitu el gosida. Itu bentuk dasarnya ya. Ungkapan kala nanti el gosida. Variasi bentuknya jika berbentuk formal el gomnida. Untuk semi formal akrab el goeo. Ini contoh yang saya berikan di dialog pertama, ya. Jadi ada dua bentuk di sini, secara formal el gomnida, secara semi formal akrab el goeo. Kita lihat di sini contohnya gada gal gomnida. Kalau digunakan dalam konteks formal, bata badel gomnida. Tapi kalau digunakan dalam bentuk semi formal akrab, gada gal goeo, bata badel goeo. Ya. Nah, penambahannya tergantung apakah dia berakhiran dengan huruf konsonan atau tidak. Ini perlu diperhatikan ketika penggunaannya, ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Oke, 이 사람들이 뭐 할 거예요? Apa yang akan dilakukan oleh orang-orang ini? Dari nomor 1 sampai nomor 5. Oke, sudah ada kata petunjuk di situ. Yohengel gada, berwisata. Gesan hada, membayar. Balpio hada, melakukan presentasi. Dosogwane cegel bilida, meminjam buku di perpustakaan. Dan yang kelima, dengsanel gada, pergi naik gunung. Oke, saya ulangi pertanyaan. 이 사람들이 뭐 할 거예요? jawabannya 1번 여행을 갈 거예요. 2번 계산할 거예요. 3번 발표할 거예요. 4번 도서관에서 책을 빌릴 거예요. 5번 등산을 갈 거예요. Atau kalau pertanyaannya 이 사람들이 뭐 할 겁니까? Sekali lagi, 이 사람들이 뭐 할 겁니까? Menggunakan bentuk yang formal. Maka 여행을 갈 겁니다. 계산할 겁니다. 발표할 겁니다. 도서관에서 책을 빌릴 겁니다. Dan yang terakhir, 등산을 갈 겁니다. Baik, sampai minggu ini Anda semua sudah mempelajari 4 bentuk kalimat berdasarkan keterangan waktu, yaitu bentuk kala kini atau rutinitas, progresif, kala lampau, dan kala nanti. Pastikan Anda semua mengingat keterangan waktu yang biasa digunakan sebagai penanda kala. Baik, dengan demikian Anda semua diharapkan sampai minggu ini sudah mampu menyatakan kegiatan yang secara rutin dilakukan, telah dilakukan, akan dilakukan, atau sedang dilakukan sesuai konteks berkomunikasi yang tepat. Slide berikut ini menampilkan 4 bentuk kala. Kala kini, 주말에 친구를 만나요. Kala lampau, 어제 친구를 만났어요. kala nanti, 다음 주에 친구를 만날 거예요.
Kala progresif, 지금 친구를 만나고 있어요. Baik, sampai jumpa pada pokok bahasan minggu depan. 수고했어요. 다음 시간에 봐요.